Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Tujuh belas tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 Januari 2008, telah berpulang seorang tokoh nasional yang pernah memimpin bangsa Indonesia selama 32 tahun. Tahukah historian siapakah tokoh yang dimaksud? Beliau adalah Presiden Soeharto yang wafat pada usia 87 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia kedua setelah Presiden Soekarno yang resmi mendapatkan mandat sebagai presiden pada tahun 1968. Tokoh yang dikenal dengan julukan Bapak Pembangunan ini harus mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia setelah terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massa pada tahun 1998. Ingin tahu lebih jelas tentang riwayat hidup dan perjalanan dari Presiden Soeharto? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Argomulyo Godean, sebelah barat kota Yogyakarta. Ayahnya bernama Kertosudiro, seorang petugas yang membantu kepala desa mengatur aliran air dalam pengairan sawah desa, atau ulu-ulu, sekaligus sebagai petani. Dan ibunya bernama Sukirah. Soeharto merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ketika bayi, Soeharto tidak diasuh langsung oleh orang tuanya. Sejak berusia 40 hari, Soeharto dititipkan kepada Mbah Kromo, seorang dukun bayi yang telah membantu proses kelahirannya. Soeharto diasuh dan tinggal selama sekitar 4 tahun di rumah Mbah Kromo. Semasa kecil, ia juga sering diajak Mbah Kromo ke sawah. Ayah dan ibunya kemudian berpisah saat ia masih kecil. Ibunya menikah lagi dengan laki-laki bernama Atmo Pawiro dan memiliki 7 orang anak. Sementara ayahnya juga menikah lagi dan mempunyai 4 orang anak. Setelah berusia 4 tahun, ibunya menjemput Soeharto dari rumah Mbah Kromo. Soeharto kemudian diajak tinggal di rumah ayah tirinya. Soeharto masuk sekolah saat dia berusia 8 tahun di SD Puluhan. Tapi kemudian pindah ke SD Pedes, Yogyakarta. Setelah ibu dan ayah tirinya pindah ke rumah ke Kemusuk Kidul. Kemudian Soeharto kembali pindah sekolah karena ayah kandungnya, Kertosudiro, menitipkan dia ke keluarga paman dan bibinya, Prawiro Wiharjo di Wuryantoro, Purwodadi, Jawa Tengah. Kertosudiro memutuskan untuk menitipkan Soeharto kepada keluarga adiknya agar sang anak memiliki masa depan yang lebih baik. Prawiro Wiharjo merupakan suami dari adik ayahnya. Dia bekerja sebagai mantri tani dan merupakan anak seorang pengusaha terkenal bernama Sutwikatmono. Selama tinggal bersama keluarga pamannya, Soeharto sering diajak ke sawah sehingga perlahan mengerti soal seluk-beluk pertanian. Setamat SD, Soeharto memilih pulang ke Kemukus untuk melanjutkan ke SMP Muhammadiyah Yogyakarta. Soeharto kemudian bersekolah di sekolah militer di Gombong. Dia terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941 saat usianya menginjak 20 tahun. Kemudian dia resmi menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945. Pada tanggal 26 Desember 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah, seorang anak Mangkunegaran dan adik kelasnya di sekolah dasar. Pernikahan tersebut dilangsungkan di Solo. Saat itu usia Soeharto 26 tahun dan Siti Hartinah 24 tahun. Dari pernikahan ini, pasangan Soeharto dan Siti Hartinah dikaruniai 6 orang anak, yaitu Siti Hardianti Astuti, Bambang Triatmojo, Siti Hediati Heriadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Utami Endang Adiningsih. Perjalanan karir militer Soeharto dimulai ketika Soeharto menjadi anggota KENIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Ketika masuk KENIL, Soeharto mengikuti pendidikan dan latihan di Gombong, serta lulus dengan prestasi yang baik.
Karena prestasinya yang baik, Soeharto tidak memerlukan waktu yang lama memperoleh pangkat sersan. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, karena kondisi masa peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang dengan kondisi yang tidak menentu, Soeharto pulang ke Wuryantoro dan kemudian ke Yogyakarta. Dia lalu melamar untuk menjadi polisi dan diterima. Terakhir menjadi asisten inspektur atau toko di Yogyakarta. Namun, karir kepolisian Soeharto tidak mencapai pangkat setingkat inspektur polisi. Pangkatnya hanya bertahan sampai asisten inspektur atau toko. Merasa karirnya tidak akan berkembang di kepolisian, Soeharto lalu mengajukan diri untuk menjadi anggota PETA. Setelah diterima seleksi, ia mengikuti latihan untuk menjadi Shodancho di Bogor dan ditempatkan di Solo, kemudian dipindahkan ke Madiun. Setelah beberapa bulan di Madiun, Soeharto dipindahkan lagi ke Jakarta untuk menjadi pelatih di asrama jaga monyet. Menjelang akhir masa pendudukan Jepang, ia dipindahkan ke desa Brebek, selatan Madiun untuk menjadi pelatih PETA di sana. Setelah Indonesia merdeka, Soeharto mengajak teman-temannya sesama anggota PETA untuk bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR untuk ikut mempertahankan kemerdekaan RI. Ia terpilih sebagai wakil ketua BKR Yogyakarta, sementara ketuanya adalah Umar Slamet. Ketika terjadi pertempuran antara pemuda dengan tentara Jepang di Semarang, ia membawa pemuda dari Yogyakarta untuk membantu melawan Jepang di Semarang. Bersama bawahannya, Soeharto menyerbu lapangan tembak Maguwo dan menahan sejumlah tentara Jepang di sana. Berkat keberhasilannya, pasukan yang dipimpin Soeharto kemudian diresmikan menjadi Batalion 10 dan dia diangkat secara resmi menjadi mayor. Dia akhirnya resmi menjadi anggota TNI sejak 5 Oktober 1945. Setelah pertempuran di Ambarawa, Jenderal Sudirman mengangkatnya sebagai Komandan Resimen 3 dengan membawahi 4 batalion dan pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Kolonel. Nama Soeharto semakin dikenal oleh banyak orang karena ia berperan penting dalam serangan untuk menguasai kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949. Kesuksesan Soeharto dalam menguasai Yogyakarta tidak dilakukan sendiri. Soeharto memang yang memimpin serangan tersebut. Tapi penggagas serangan ini adalah Raja Yogyakarta, Gubernur, Militer, dan Menteri Pertahanan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Soeharto kemudian berhasil menjadi seorang tentara dengan pangkat Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas untuk merebut kembali Irian Barat. Komando Mandala dilaksanakan pada tahun 1961. Soeharto mendapatkan kenaikan pangkat setelah selesai menjalankan tugas di Irian Barat dan kembali dari Indonesia Timur. Pangkat yang diperoleh Soeharto adalah Mayor Jenderal, dan oleh Jenderal A.H. Nasution ia ditarik ke Markas Besar ABRI. Bukan hanya itu, pada tahun 1962 Soeharto mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. Dapat disimpulkan secara berturut-turut jabatan yang pernah diraih Soeharto yaitu sebagai Komandan Brigade Garuda Mataram, Komandan Resimen Infanteri 15 dengan pangkat Letnan Kolonel, Panglima Korps Tentara 1 Caduat atau Cadangan Umum Angkatan Darat, Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, Panglima Kop Kamtib, dan terakhir pangkatnya adalah Mayor Jenderal. Setelah peristiwa G30 SPKI melalui sidang istimewa MPRS pada bulan Maret 1967, MPRS menunjuk Soeharto sebagai pejabat Presiden RI dengan tujuan untuk mengendalikan situasi yang sudah kacau. Penugasan ini secara resmi diberlakukan dengan adanya satu surat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Masih simpang siur mengenai kebenaran isi surat. Tapi dari beberapa sumber sejarah yang didapat, isi dari surat tersebut adalah untuk mengamankan situasi yang sudah kacau. Karena PKI sudah membunuh 6 jenderal pada 30 September 1965 dan tindakan kekerasan lainnya.
Meskipun sudah menjadi pejabat Presiden RI sejak 1966, tapi Soeharto baru dilantik menjadi Presiden Indonesia yang kedua pada tahun 1968. Pada awal menjadi presiden, Soeharto masih belum mempunyai wakil. Barulah mulai tahun 1973 sampai 1998 Soeharto mempunyai wakilnya. Selama menjabat sebagai presiden, Soeharto memiliki program unggulan, yaitu trilogi pembangunan yang terdiri dari stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Trilogi pembangunan ini dijabarkan dalam bentuk rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Program pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Soeharto dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap jangka panjang yang mencakup pencanangan pembangunan periode panjang 25 sampai 30 tahun, dan tahap jangka pendek yang mencakup periode 5 tahun yang terkenal dengan sebutan Pelita atau pembangunan 5 tahun. Selain melaksanakan program Repelita, Soeharto juga berhasil memanfaatkan kelebihan Indonesia dalam bidang agraria. Soeharto sukses mengantarkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di dunia dalam kebijakan revolusi hijau. Berkat kebijakan ini, pada tahun 1984, produksi beras Indonesia mencapai 25,8 juta ton dan membawa Indonesia memperoleh swasembada pangan. Dia juga mendapat predikat sebagai Bapak Pembangunan Nasional yang diberikan oleh FAO atau Food and Agriculture Organization of the United Nations akibat keberhasilannya tersebut. Kekuasaan Soeharto selama 30 tahun berakhir saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998. Pada saat itu banyak terjadi aksi protes dan kerusuhan terjadi di mana-mana untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Sampai akhirnya Soeharto memutuskan mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan mundurnya Soeharto, berakhirlah pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Pasca mengundurkan diri atas tuntutan masyarakat, Soeharto sempat diadili dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan dana yayasan-yayasan yang didirikannya. Soeharto menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan dana yayasan tersebut. Dalam proses hukum, dia jatuh sakit, yang menyebabkan proses peradilannya tertunda. Soeharto meninggal pukul 13:10 WIB pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008. Setelah dirawat selama 24 hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Dia meninggal dalam usia 87 tahun. Berita meninggalnya Soeharto secara resmi disampaikan oleh tim dokter kepresidenan yang menyampaikan siaran pers tentang meninggal dunianya Soeharto tepat pukul 13:10 WIB pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 di RSPP Jakarta akibat kegagalan multiorgan. Soeharto bersama Ibu Tin atau Siti Hartinah dikebumikan di pemakaman keluarga Astana Giribangun yang berada di puncak satu bukit di Desa Girilayu, Matesi, Karanganyar, Jawa Tengah. Itu tadi sejarah panjang perjalanan Presiden RI kedua, Presiden Soeharto. Al-Fatihah untuk beliau dan semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.